Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Student Med. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Bena Silamora dengan 3 digit yang terakhir 079, Jovita Kepansyah dengan 3 digit yang terakhir 081, Abdul Charis Alfikri dengan 3 digit yang terakhir 090, Camille Christian Widodo dengan 3 digit yang terakhir 096. Jadi, aplikasi yang sudah kami buat, yaitu StudentMed, adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas, jadwal, dan keuangan pribadi agar lebih efektif. Aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan seperti manajemen tugas dan deadline. Latar belakang pembuatan aplikasi kami, yaitu mahasiswa terkadang menghadapi berbagai tantangan akademik dan pribadi yang mempengaruhi keseimbangan dan produktivitas, termasuk stres akibat jadwal padat, tugas menumpuk, dan pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, StudentMed hadir sebagai aplikasi multifungsi yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam manajemen tugas, jadwal, dan keuangan pribadi, sehingga mendukung keberhasilan akademik dan keseimbangan hidup. Lalu beberapa tujuan kami membuat aplikasi ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi yang memanfaatkan prinsip PBO, mencakup pengembangan struktur kelas, hubungan antar kelas, dan fitur utama, serta meningkatkan pemahaman tentang desain perangkat lunak berbasis PBO untuk menghasilkan aplikasi yang modular, fleksibel, dan efektif dalam memecahkan masalah mahasiswa terkait tugas, jadwal, dan keuangan. Untuk bab yang kedua yaitu adalah landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama itu adalah kelas. Kelas adalah rancangan atau kerangka dasar untuk sebuah objek. Kelas menentukan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat dari dirinya. Dalam kelas dideklarasikan variabel disebut untuk menyebutkan atribut atau properti dan metode yang akan memiliki sebuah objek. Sebagai contoh, kelas mobil dapat mendefinisikan atribut seperti warna, merek, dan model, serta model seperti bergerak dan berhenti. Untuk yang kedua ada objek. Objek merupakan entitas yang menggabungkan data dan fungsi yang beroperasi pada data tersebut. Tiap objek adalah representasi konkret dari sebuah kelas, dengan atribut data dan metode atau fungsi yang menentukan perilaku. Sebagai contoh, objek mobil dapat memiliki atribut seperti warna, merek, dan model, serta metode seperti menjalankan fungsi bergerak atau berhenti. Yang ketiga ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah prinsip yang mengintegrasikan data dan metode yang mengoperasikan data tersebut ke dalam satu kesatuan sekaligus menyembunyikan rincian internal objek. Dengan enkapsulasi, data internal objek hanya dapat diakses melalui metode tertentu, bukan secara langsung dari luar. Konsep ini berperan dalam menjaga keutuhan data dan mencegah perubahan yang tidak diinginkan. Yang keempat ada abstraksi. Untuk abstraksi sendiri adalah metode untuk mengurangi kompleksitas dengan menonjolkan fitur utama yang mengabaikan detail yang kurang relevan. Dalam program ini atau program PBO ini, abstraksi dilakukan melalui penggunaan kelas dan objek untuk mempresentasikan entitas dunia maya, sementara rincian implementasi disembunyikan dari pengguna. Pendekatan ini mempermudah pemahaman dan pengelola sistem perangkat lunak yang kompleks. Yang kelima ada komposisi. Komposisi diterapkan dengan memanfaatkan elemen-elemen UI dari modul Kinter. Kelas StudyMed atau aplikasi yang kami buat menggunakan berbagai komponen seperti TTK Notebook, TTK Frame, TTK Entry, Listbox, dan lainnya untuk membangun termuka aplikasi. Komponen ini menjadi bagian dari objek aplikasi, menunjukkan hubungan dari antara aplikasi dengan elemen UI. Keenam ada polimorfisme. Polimorfisme sendiri adalah kemampuan yang memungkinkan sebuah metode yang sama digunakan oleh berbagai objek dengan cara yang berbeda.
Artinya, suatu mode dapat memiliki berbagai bentuk atau implementasi tergantung pada objek yang memanggilnya. Konsep ini memberikan fleksibel atau kemudahan dalam mengembangkan kode tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Seperti contoh, metode bergerak pada objek mobil dapat memiliki implementasi yang berbeda ketika diterapkan pada objek mobil balap. Nah, sekian dari landasan teori, kita lanjut bab 3. Baik, akan saya lanjutkan bab 3 mengenai pembahasan. Yang pertama, konsep PPU dalam Studentmat. Konsep pemrograman berorientasi objek atau PPU dapat diterapkan dalam merancang sistem manajemen tugas, jadwal, dan keuangan dalam aplikasi Studentmat dengan memanfaatkan beberapa prinsip utama PPU seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Pembahasan yang pertama yaitu library yang dipakai. Program ini menggunakan dua library utama yaitu Tkinter dan TPK. Library Tkinter digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis GUI, sedangkan TPK adalah submodul Tkinter yang menyediakan widget dengan tampilan lebih modern. Library Messagebox digunakan untuk menampilkan kotak dialog pesan seperti peringatan atau konfirmasi. Kombinasi library ini memungkinkan pengguna aplikasi berbasis GUI yang interaktif dan mudah digunakan. Ya, ini adalah penggunaan library pada program yang kita pakai. Import Tkinter STK dan from Tkinter import TTK Messagebox. Selanjutnya, penerapan enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri adalah konsep menyembunyikan detail implementasi suatu objek dan menyediakan akses melalui antarmuka tertentu dalam kode program ini. Penerapan enkapsulasi terlihat dari penggunaan atribut dan metode di dalam kelas Studentmat App. Dengan semua atribut seperti self-task dan self-transaction serta metode seperti addText, updateText, list, dan addTransaction hanya dapat diakses melalui instalasi objek kelas tersebut. Hal ini mencegah akses langsung dari luar kelas yang dapat menyebabkan inkonsistensi data. Berikut adalah penerapan enkapsulasi pada program, bisa dilihat sendiri menggunakan self-task, self-material, dan self-transaction. Selanjutnya adalah penerapan abstraksi. Abstraksi adalah penyembunyian detail implementasi dengan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna. Dalam kode ini, abstraksi diterapkan melalui metode yang mendefinisikan perilaku spesifik seperti addText, updateText list, dan markAsDone. Pengguna aplikasi hanya perlu memahami bahwa ada metode untuk menambahkan tugas, memperbarui tugas, dan menandai tugas selesai tanpa menandai detail implementasi. Berikut adalah potongan kode pada program kita. Ini adalah potongannya ya. Selanjutnya penerapan komposisi. Komposisi yang sendiri adalah di mana sebuah objek dibentuk oleh objek lain. Dalam kode ini, Studentmat menggunakan beberapa objek Tkinter seperti notebook, frame, xbox, dan entry untuk membangun antarmuka grafisme. Setiap elemen GUI ini adalah bagian integral dan objek utama dan tidak memiliki arti atau kegunaan yang mandiri tanpa kelas induknya. Untuk penerapan komposisinya sebagai berikut. Jadi ini ya, ini adalah potongan kodenya yang dipakai pada program kita. Yang terakhir menggunakan penerapan polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan metode yang sama digunakan untuk berbagai tipe objek atau dalam konteks berbeda. Dalam kode ini, Tkinter memungkinkan objek seperti frame dan label digunakan dalam konteks berbeda dengan perilaku yang sesuai. Meskipun metode yang sama dipanggil, misalnya metode tag digunakan untuk berbagai widget UI seperti label,
entry, dan button dengan efek yang sesuai dengan konteks masing-masing. Untuk penerapan polimorfisme pada program yang kita pakai adalah sebagai berikut. Ya ini ya. Ini dalam untuk memanggil tag pada label, ini kita memanggil tag pada entry, dan yang ketiga ini memanggil tag pada button. Berikut adalah dokumentasi aplikasi. Yang yang pertama adalah tampilan awal aplikasi. Ini adalah tampilan awalnya ya. Tampilan awal aplikasi menunjukkan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Dengan struktur tabulasi, pengguna dapat dengan mudah mengakses fitur yang tersedia tanpa kebingungan. Untuk fiturnya sendiri ada text, finance, dan productivity. Untuk saya akan menjelaskan yang pertama di bagian tab text. Untuk yang tab text, pengguna dapat menambahkan tugas baru dan dengan mengisi judul tugas dan tenggat waktu. Aplikasi memastikan bahwa input valid dengan menampilkan dialog peringatan jika belum lengkap. Daftar tugas memberikan informasi lengkap kepada pengguna termasuk status tugas, fitur mempermudah penggunaan dalam memulai tugas sehari-hari secara efisien. Nah ini dia adalah tampilan yang sudah diisi kolom tugas dan deadline, dan ini adalah daftar tugas yang telah ditambahkan dengan statusnya. Yang ketiga adalah tab finance. Fitur pencatatan transaksi keuangan memudahkan pengguna untuk melacak pemasukan dan pengeluaran, lalu otomatis dihitung dan ditampilkan di bagian bawah layar. Nah seperti ini tampilannya di bagian bawah layar. Untuk daftar transaksi ini, daftar transaksi memberikan gambar lengkap kepada pengguna tentang kondisi keuangan mereka, termasuk saldo akhir berdasarkan transaksi yang telah dicatat. Jadi ini kan saldo akhir saldo akhir ini dari yang telah dicatat. Untuk tab productivity sendiri adalah ini dirancang untuk menampung fitur tambahan di masa depan yang akan membantu pengguna meningkatkan produktivitas mereka. Jadi ini adalah fitur yang akan dikembangkan di masa depan, untuk sekarang masih belum. Dan yang kelima ini adalah dialog peringatan. Ini dialog peringatan ini untuk memastikan pengguna memberikan input yang valid sehingga mencegah kesalahan yang mengganggu operasi aplikasi. Jadi jika pengguna tidak menginputkan data, maka akan menampilkan input error seperti ini. Yang terakhir adalah yang nomor 6, tab text setelah menandai sebagai selesai. Setelah tugas selesai, pengguna dapat menandainya sebagai complete. Dengan fitur yang tersedia, hal ini mempermudah pengguna melacak tugas yang sesuai setelah maupun yang masih tertunda. Ciptakan sistem manajemen tugas yang terorganisir. Jadi kan ini kita pilih dulu tugas mana yang akan kita update. Jadi setelah kita klik tugas mana yang akan kita update, lalu kita tandai sebagai selesai, tinggal klik ini, dan tampilan di sini akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya, Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa isi penting yang ada di aplikasi saya atau aplikasi kelompok kami yang berjudul StudentMate. Oke, jadi untuk struktur utamanya kode ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library tkinter untuk antarmuka pengguna atau UI-nya. Semua fitur yang ada di codingan ini tuh dikelompokkan menjadi satu dalam kelas StudentMate app ya, atau StudentMate app. Nah, untuk definisi yang pertama ini kita menggunakan metode init. Jadi metode init ini
bertugas untuk yang pertama untuk membuat jendela utama aplikasi dengan judul dan ukuran yang sudah disesuaikan. Kemudian kita bisa mengatur data untuk tugas dan transaksi keuangan. Kemudian bisa memuat ya atau meload data yang sudah disimpan sebelumnya ke dalam file JSON jika ada. Jika ada file JSON, kita bisa menggunakan file JSON-nya untuk menyimpan data yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita bisa membuat 3 tab utama, yaitu ada tugas, keuangan, dan produktivitas. Kemudian kita lanjut ke dev create text tab ini. Nah, jadi untuk sebentar. Oh ya, jadi untuk definisi add tags dan update tags serta mark tags ini digunakan untuk menambah tugas baru, kemudian melihat daftar tugas dan menandai tugas jika sudah selesai. Untuk fungsi pertamanya ini ada add tags ini. Fungsi add tags ini untuk menambahkan tags baru ya. Kemudian ada update, ini untuk mengupdate tags kita sebelumnya. Kemudian ada mark tags down, ini digunakan untuk menandai jika tugas kita sudah selesai. Kemudian ada masuk ke tab finance. Di sini ada fungsi create finance tab ya. Jadi untuk fungsi create finance tab ini, sebentar. Ini untuk membuat tab baru ya, untuk membuat tab baru berjudul finance, dimana nantinya kita bisa menginput finance kita dan juga membuat list dari daftaran finance yang sudah dibuat. Kemudian ada fungsi add transaction. Yang ada fungsi add transaction. Fungsi add transaction ini untuk membantu pengguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran serta melihat saldo terkini yang ada di aplikasi. Ada fungsi utamanya yaitu add transaction dan update finance list. Ada update finance list dan add transaction. Kedua fungsi ini berfungsi untuk menambahkan transaksi baru serta memperbarui daftar transaksi dan saldo yang ada di layar atau yang bisa dilihat dengan mata. Nah, untuk selanjutnya untuk create productivity ini belum selesai karena ini masih tahap awal ya, masih belum full rilis mengenai aplikasinya. Nantinya untuk di aplikasi atau di bagian tab create productivity ini akan ditambahkan seperti tracker kebiasaan dan juga pengingat jadwal. Untuk sekarang masih belum bisa ditambahkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke percobaan aplikasinya ya. Bentar, sorry. Aduh. Oke. Kita lanjut ke percobaan aplikasinya, udah muncul belum? Oke, udah muncul. Ya, jadi seperti yang sudah dibuat tadi, aplikasi kita bernama StudentMate atau Personal Assistant for Students. Sini ada 3 tab ya, ada 3 tab yang sudah dibuat. Yang pertama ada tax, finance, dan juga productivity. Untuk tab finance tax ini kita bisa kasih judul, misalnya tax title-nya kita kasih judul UAS PBO dengan deadline 3, sekarang tanggal 3 ya, 3 Januari 2025. Kemudian jika udah seperti ini kita klik add tax. Oke, status masih pending ya teman. Oke, statusnya masih pending. Terus misalnya kita kasih tugas lagi kayak misalnya tugas Jarkom ya. Oke, tugas jaringan komunikasi misalnya UAS Jarkom. UAS Jarkom misalnya deadline-nya tanggal 5 Januari 6 Januari 2025. Kemudian kita add tax di sini
berhasil ditambahkan. Nah, untuk mengubah statusnya tadi kan ada fungsi untuk update ya. Nah, fungsi update sendiri itu ketika kita menandai mark as done ini, nantinya ini kedua misalnya UAS PBO ya. Deadline 3 Januari 2025, statusnya sekarang adalah pending. Ketika kita mark as done, maka fungsi dari update itu akan digunakan. Yang tadi dia pending akan dirubah menjadi completed, sama dengan UAS Jarkom. Ketika kita mark as done, maka akan completed juga. Oke. Nah, kemudian untuk di finance, untuk deskripsi dan amount-nya, misalnya kita misalnya kita mendapatkan uang jajan. Ya, di sini kita ambil contoh, kita mendapatkan uang jajan sebesar 50.000. Jika kita mendapatkan pemasukan, maka kita plusnya di depannya, teman-teman. Kita plus 50.000. Oke, akan balance-nya menjadi 50.000 sudah masuk di aplikasi dengan list atau historinya yang muncul ya. Historinya juga muncul di sini. Uang jajan 50.000. Misal kemudian kita mencoba untuk yang minus. Misalnya di sini kita gunakan untuk membeli kuota. Terus kita minus, misalnya kita pakai 20.000. Nah, maka saldonya juga otomatis akan berkurang, disesuaikan dengan apa yang kita tulis di description dan juga amount yang akan kita input ke dalam aplikasi. Untuk tab productivity-nya masih belum selesai, karena ini tujuan utamanya untuk aplikasi sekarang ini adalah untuk membantu para siswa ya, terutama mahasiswa UNESA yang sekarang, agar mereka itu sebagai pengingat untuk mengenai entah itu pengingat tugas maupun finance atau keuangannya, serta productivity di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.